Good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya mengucapkan selamat malam karena memang rekamannya malam. Kita mata kuliah agama Islam untuk teman-teman di lingkungan ITENAS, Institut Teknologi Nasional, untuk jurusan atau prodi Teknik Elektro. Dan ini merupakan pertemuan yang saya khususkan, dan kita akan masuk ke dalam pertemuan yang akan membicarakan struktur masyarakat dalam Islam. Kita akan membicarakan struktur masyarakat dalam Islam. Sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan mengenai struktur masyarakat dalam Islam, kita sudah melalui dua pertemuan sebelumnya. Karena dua pertemuan sebelumnya itu saya sudah membahas etika universal atau relasi universal antara Tuhan dan manusia, kemudian relasi universal antara Tuhan, manusia, dan alam, seperti itu. Kemudian di pertemuan yang 3 minggu sebelumnya, kita juga membicarakan tentang dimensi-dimensi spiritualitas dalam Islam, ya, di mana dimensi spiritualitas dalam Islam pada gilirannya juga merupakan dimensi yang sangat menentukan bagi seseorang di satu sisi. Kemudian di sisi lain, dimensi ini sangat penting karena kita sedang membicarakan agama. Salah satu dimensi batin atau lapisan terdalam sebuah agama adalah spiritualitas. Jika agama tanpa spiritualitas, maka dia akan terjebak pada ritus-ritusnya sendiri. Dia akan terjebak pada pengulangan-pengulangan peribadatan yang bersifat dangkal. Sebagaimana halnya misalkan ini sudah menjadi kritik umum di dalam gerakan spiritualitas, bahwa spiritualitas itu menyerang aspek materialitas dalam sikap beragama, atau sikap menyerang aspek materialisme dalam beragama. Tapi bukan berarti materi yang material di dalam tindakan beragama atau laku beragama itu dilarang. Tidak seperti itu. Misalkan ada satu kisah dinisbatkan terutama kepada para sufi. Jadi nggak semua para arif billah atau para sufi ini menjauhi agama. Ini tidak seperti halnya misalkan asketisme dalam tradisi-tradisi spiritualitas yang lain, misalkan katakanlah Buddhisme atau Hinduisme misalkan gitu ya, yang menerapkan asketisme pada level yang sangat ekstrim bagi level kemanusiaan, kemudian memberikan kesan kepada kita bahwa asketisme atau kezuhudan itu adalah asketisme ekstrim yang pada level tertentu benar-benar sama sekali menghilangkan aspek keduniaan, seperti itu. Nah, sementara di dalam Islam, sebagaimana halnya juga misalkan bisa diakses teman-teman sekalian melalui bacaan-bacaan mengenai kitab spiritualitas atau bacaan-bacaan dari kitab-kitab Turot, seperti itu, bahwa spiritualitas dalam Islam itu tidak serta-merta, ini catatan penting ya, tidak serta-merta meniadakan aspek duniawi. Ada arah dan memang porsinya sangat besar untuk membicarakan bahwa yang duniawi itu adalah fana, kemudian oleh karena dia fana maka dia tidak bisa dipertahankan. Dan oleh karena dia tidak bisa dipertahankan, dia tidak mutlak, dia relatif. Oleh karena dia relatif, maka kebenaran apapun yang ada dalam level realitas yang relatif selalu akan lebih rendah bila dibandingkan dengan level kebenaran dalam level kemutlakan, seperti itu. Yang relatif itu tidak akan pernah benar-benar setara dengan yang mutlak. Dan oleh karena itu sejarah kemanusiaan, sejarah agama dalam hal ini, sedangkan agama selalu bicara tentang kemanusiaan.
adalah sebuah kemustahilan yang omong kosong jika agama tidak membicarakan manusia. Oleh karena itu, agama juga adalah tentang kemanusiaan. Makanya sejarah agama adalah sejarah kemanusiaan. Kembali lagi dari poin yang tadi. Jadi jika dilihat dari perspektif ini, misalkan dari perspektif kemutlakan, tentu saja bahwa manusia itu harus menuju kepada kemutlakan. Dan agama menghendaki manusia untuk sampai pada realitas kemutlakan itu. Katakanlah realitas kemutlakan dalam pembicaraan agama itu biasanya seringkali disinonimkan dengan surga. Realitas surgawi itu adalah realitas kemutlakan. Padahal kita bisa diskusikan bahwa tidak realitas kemutlakan itu bukan surga semata-mata surga gitu ya. Ini hanya untuk pembicaraan orang-orang awam atau orang-orang biasa pada umumnya. Tapi dalam level akademik, dalam level kesarjanaan, keilmuanan, bila kita membicarakan realitas mutlak, maka realitas yang dimaksud adalah realitas ketuhanan gitu ya. Sekalipun seringkali realitas ketuhanan ini adalah seringkali juga digambarkan dengan realitas kesurgaan atau realitas yang bersifat surgawi gitu ya. Seperti halnya misalkan Allah di dalam Al-Quran menyinggung bahwa ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu mutmainnah, nafsu ketenangan gitu ya. Ya nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi tujuan finalnya itu seakan-akan surga gitu. Secara tekstual of course tentu saja disebutkan juga surga, tapi pada level tertentu, level spiritualitas tentu saja adalah Tuhan. Karena bukankah kita di dalam surga bertemu dengan Tuhan, dan tidak ada keindahan dan tidak ada kenikmatan yang paling tinggi selain berhadapan dengan Tuhan, bersua dengan Tuhan gitu ya. Nah, baik, kita bicara tentang struktur masyarakat dalam Islam. Mudah-mudahan ada teman-teman yang bahkan bisa sampai pada menit ini dan menyimak apa yang hendak saya sampaikan. Seringkali biasanya teman-teman hanya mengakses 3 menit pertama gitu ya. 3 menit pertama. Ya mau bagaimana lagi, karena platform yang saya gunakan adalah YouTube gitu ya. Maka saya juga memantau kelihatan atensinya sampai mana. Tapi mudah-mudahan teman-teman sampai pada pembicaraan saya ini di menit keberapa. Nah, kita kembali ke ke pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam agama atau terkhusus dalam hal ini Islam ya, kita bicara tentang pusat realitas dalam sebuah agama adalah Tuhan. Allah ya. Ini menjadi pusat, dan pusat ini menjadi sumber kegiatan, sumber reason d'etre gitu ya. Jadi dia sebuah alasan gitu ya. Nabi Muhammad diutus ke alam dunia ini itu merupakan utusan Tuhan gitu ya. Kemudian mengemban risalah Al-Quran, dan risalah ini merupakan risalahnya Tuhan gitu ya. Kata-kata Tuhan, sabda. Dan oleh karena itu Tuhan melalui manusia, atau Allah melalui Nabi Muhammad menghendaki supaya manusia kembali kepada realitas inti atau sumber realitas. Nah, maka struktur masyarakat dalam Islam adalah struktur yang bersifat dan berpusat, yang bersifat alamiah pada satu sisi, dan di sisi lain berpusat pada ketuhanan. Maka struktur masyarakat dalam Islam adalah struktur yang, tapi kalau misalkan teman-teman juga lihat dalam satu perspektif yang lain,
seakan-akan struktur masyarakat dalam agama-agama tertentu, bahkan juga termasuk juga di dalamnya Islam, itu seakan-akan struktur masyarakatnya itu adalah struktur masyarakat yang bertingkat-tingkat. Padahal jika kita bedah, misalkan di dalam Islam, struktur masyarakat itu adalah struktur masyarakat yang berpusat pada Tuhan, gitu ya. Karena Tuhan ini sebenarnya tanpa pusat, dia ada di mana-mana, dia kapanpun dan dimanapun, dia tidak terkena oleh sifat-sifat kemanusiaan dan sifat-sifat kebumian yang bersifat relatif. Oleh karena itu, konsekuensi logis daripada struktur masyarakat yang berpusat pada spiritualitas atau pada ketuhanan itu meniscayakan struktur masyarakat di sini, masyarakat dalam level realitas eksternal, itu meniscayakan sebuah struktur yang egaliter, okay? Yang egaliter, yang mengedepankan kesamaan, kesetaraan. Okay? Ini sangat terlihat sekali dari contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu benar Nabi. Nabi Muhammad itu adalah dimuliakan Allah. Nabi Muhammad dimaksum oleh Allah. Tapi kemudian kalau kita lihat Nabi Muhammad dalam satu fase, kita lihat ada redaksi Muhammadun Basyarun lakal Bashar, gitu ya. Muhammadun Bashar. Nah, ini juga banyak disoroti oleh para pemikir Islam, baik yang berhaluan klasik atau yang berhaluan kontemporer, bahwa Nabi Muhammad ini itu oleh Allah sendiri, seakan-akan Allah itu mengklarifikasi bahwa Nabi Muhammad ini manusia, dan oleh karena manusia dia disifati oleh sifat-sifat manusia. Nabi Muhammad itu menggigil badannya ketika mendapatkan wahyu. Kemudian Nabi Muhammad itu seringkali seakan-akan karena tersifati oleh sifat manusia, bukan artian beliau tidak dimaksum, tapi Nabi Muhammad ini seringkali meminta nasihat-nasihat dari para sahabat, dari orang-orang terdekatnya, bahkan dari orang-orang baru yang dalam hal ini menurut Nabi sendiri, orang ini cakap dalam permasalahan ini, gitu ya. Sehingga Nabi mengesankan atau bahkan Nabi membawa sebuah gaya di mana gaya ini menciptakan struktur masyarakat dalam Islam. Gayanya adalah gaya egaliter, gitu ya. Jadi Nabi itu membawa kesetaraan. Nabi itu membawa seakan-akan beliau sedang hendak menciptakan sebuah sistem yang didasarkan pada semua mendapatkan apa yang dibutuhkan dan semua orang mendapatkan apa yang diusahakan, kan gitu. Dalam Al-Quran juga kan kelihatan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, siapa yang berbuat buruk maka dia akan melihat keburukan itu, dan barang siapa yang melakukan kebaikan dan dia juga akan melihat kebaikan. Artinya siapa menanam apa dan berbuah apa itu lebih didasari oleh tindakan, dan oleh karena itu tindakan sangat menentukan. Dan Nabi tidak membatasi tindakan-tindakan ini. Nabi tidak membatasi interaksi. Nabi tidak membatasi kesempatan. Karena itu struktur masyarakat dalam Islam, katakanlah kalau Islam itu memiliki sejarah, dan sejarah Islam itu ditetapkan sejak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Jelas bahwa sejarah Islam itu secara like history gitu. Dia kayak sejarah dalam durasi, ya. Sekalipun
meskipun dalam spiritualitas durasi ini kan sebenarnya hanya konsekuensi logis pembicaraan tentang waktu yang berjalan. Dan di Madinah ini kan ceritanya Nabi menciptakan sebuah masyarakat, tatanan masyarakat atau struktur masyarakat di sini. Oke. Di Madinah menciptakan struktur masyarakat, dan struktur masyarakat dalam Islam adalah struktur masyarakat yang egaliter. Oke. Siapapun boleh asalkan dia cakap dalam urusan ini, dan Nabi mengakomodir semua kesempatan. Oke. Terutama ini yang sangat menarik, dan ini bisa menjadi salah satu pemicu Nabi Sayyidina Nasr untuk kan abad ke-20, terutama sekarang abad ke-21 itu, apalagi yang lagi trending topik ini sekarang adalah misalkan ada satu gerakan feminisme ekstrim, kemudian ada salah satu orang di Twitter yang mengetweet tentang bekal makanan untuk suami, ya. Emang siapa dia pengen dapat pengen dibikinin bekal makanan, ya, padahal jelas-jelas itu suaminya. Jadi di tweet itu si perempuan ini kena banyak teror, banyak didebat gitu ya, banyak ada muncul perdebatan di sana intinya. Nah, abad ke-20 dan ke-21 salah satunya tema-tema berkenaan dengan kemerdekaan, demokrasi, salah satunya juga feminisme, kesetaraan, gitu ya, kesetaraan, egaliter, sistem egaliter, gitu ya. Entah kesetaraan egaliter dalam struktur masyarakat, entah kesetaraan dalam level tertentu yang bisa kita sebut sebagai kesetaraan dalam perspektif feminisme, gitu ya, kesetaraan laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Untuk teman-teman muslim yang progresif, para pemikir muslim yang progresif mungkin akan lihat bahwa di dalam gerakan Nabi ada anasir ke arah sana. Nabi mulai kemudian sering kali menyinggung bahwa perempuan itu dimuliakan, kemudian perbudakan itu merupakan satu tindakan yang tidak baik, tidak sekaligus dilarang memang, gitu ya. Tapi mulai disinggung bahwa perbudakan adalah tindakan baik, dan sesungguhnya orang yang memerdekakan seorang budak itu pahalanya sangat tinggi dan derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Itu karena memang Nabi sedang membawa misi fitrah, misi yang bersifat alamiah bagi manusia. Karena manusia secara alamiah dia akan menghendaki kemerdekaan, kemudian dia akan menghendaki kesetaraan, gitu ya. Ini yang oleh para pakar sosial, para pakar sosial ini di Madinah ini Nabi, karena sistemnya adalah sistem egaliter dan sistemnya adalah sistem yang terbuka, ada prototipe demokrasi di sana, ya. Ada prototipe demokrasi di sana, maka tentu saja demokrasi dalam tanda kutip tidak sebagaimana halnya demokrasi barat sentris, gitu ya, demokrasi barat yang sebenarnya paradoks, gitu ya. Katakanlah Amerika adalah sebuah negara yang bersistem demokrasi, tapi kemudian pada saat yang sama negara itu berusaha untuk mengkooptasi, gitu ya, mengendalikan negara-negara lain di bawah kebijakan-kebijakannya, atau negara-negara adidaya hendak mengkooptasi negara-negara lain atau negara-negara ketiga, seperti contohnya, ya. Tentu saja bukan demokrasi dalam perspektif itu, tapi demokrasi dalam hal bahwa setiap orang punya kesempatan dan setiap orang memiliki hak yang sama sebagai manusia, ya. Di Madinah ini kita tahu Nabi Muhammad mengeluarkan apa yang disebut sebagai Shahifah al-Madaniyah, gitu ya. Shahifah al-Madaniyah ini disebut-sebut sebagai salah satu dokumen penting, dokumen awal, gitu ya, mengenai
tata pemerintahan yang katakanlah dokumen awal sebuah tata pemerintahan yang sangat bersifat pelopor gitu ya, sangat bersifat pelopor gitu. Dan di sana Nabi Muhammad mengedepankan aspek kesetaraan kemanusiaan gitu ya. Belum lagi yang paling utama dalam hal ini, Nabi sedang membawa kesetaraan spiritual, sehingga struktur masyarakat dalam Islam adalah struktur masyarakat yang alamiah dan di satu sisi, tapi di sisi lain aspek positifnya adalah struktur masyarakat dalam Islam yang dibawa oleh Nabi adalah struktur masyarakat yang berporos pada spiritualitas. Dan oleh karena berporos pada spiritualitas, maka kesetaraan spiritualitas menjadi salah satu bangunan pokok struktur masyarakat secara fisik gitu ya. Misalnya seperti ini. Jadi tidak ada istilah misalkan sekalipun memang sejarah seringkali hanya menyebut satu sisi saja, misalkan satu mata uang saja, satu sisi mata uang saja, bahwa para ulama dan para kekasih Tuhan, para wali, saint gitu ya, seakan-akan para wali Allah itu hanya dari golongan laki-laki, seakan-akan seperti itu, dengan dominasi gender lah ya. Tapi di sisi lain, pada faktanya, pada realnya, dan pada hakikatnya, laki-laki dan perempuan itu mendapatkan hak yang sama. Dua-duanya mendapatkan ibadah yang sama, mendapatkan hak spiritualitas yang sama, dan mendapatkan akses yang sama kepada Tuhan gitu ya. Orang bisa mungkin tidak memiliki akses kepada aspek material yang sama, karena tentu saja ada level-level yang kaya, tentu saja kaya, kemudian yang miskin, kemudian miskin gitu ya. Kemudian ada pertengahan, kemudian ada pada saat itu masih ada perbudakan gitu ya. Nah, tentu saja ada level-level realitas itu pada saat itu ya. Sebab enggak seperti sekarang yang sudah mulai level-level itu mulai kabur gitu ya. Orang sekarang bisa panjat sosial dengan cepat. Dulu panjat sosial sangat sulit gitu kan. Panjat sosial disebutnya memang memanjat sosial gitu. Secara ilmu sosial memang dalam level tertentu, level derajat tertentu, orang yang derajat di sini itu misalkan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Bahkan bagi orang-orang yang kelas E itu sulit untuk mengakses ke kelas A. Demikian juga sebaliknya dan seterusnya. Nah, pada zaman Nabi, kelas-kelas ini mulai dihilangkan, gitu ya, mulai coba dihilangkan. Misalkan misalkan ketimpangan hak laki-laki dan perempuan itu mulai coba untuk digagas dihilangkan, kemudian diberikan akses spiritualitas yang sama dalam semua level ini. Saya sering menyebut bahwa di dalam kelas terutama saya sering mengatakan dan bertanya sama teman-teman sekalian, Allah itu kalau sepengetahuan kita yang dasar, misalkan Allah itu menimbang amal perbuatan manusia itu, apakah didasarkan pada level ini atau enggak? Jawabannya tentu saja Allah ketika menimbang amal perbuatan manusia tidak didasarkan pada level-level ini, sehingga siapapun dalam level A maupun B maupun C, D dan seterusnya, D dan E, itu di mata Allah itu tidak ada apa-apanya. Karena di mata Allah orang yang paling baik, manusia yang paling baik di mata Allah adalah orang-orang yang bertakwa, kan itu. Kan spiritualitas banget. Jadi kesetaraan ini adalah kesempatan ini merupakan kesempatan yang meniadakan sekat-sekat yang bersifat material gitu. Sekalipun ada orang yang sekalipun realitas ini tetap ada gitu ya. Bahkan sampai sekarang loh, orang yang kaya ya
masih ada yang seperti itu ya. Misalkan digolongkannya, sekalipun saya masuk ke kelas dan lain sebagainya, ngedosen buat teman-teman, misalkan ngajar di kelas misalkan, karena nikah baru-baru beberapa tahun, secara statuta formal misalkan saya masuknya ke keluarga prasejahtera karena bawah 5 tahun pertama dan lain sebagainya. Ada kriteria tertentu. Kecuali misalkan dilihat apakah dia sudah punya rumah sendiri dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Untuk kasus saya misalkan, kalau kita pakai analogi yang paling dekat, untuk kasus saya ya saya akan dilihat sesuai dengan apa yang saya punya. Misalkan bisa jadi orang tua saya kaya raya, bisa jadi orang tua saya mampu misalkan gitu ya, wealthy gitu ya. Kemudian mertua saya juga mampu, tapi kemudian permasalahannya emang kan bukan saya kan gitu. Nah, oleh karena itu level-level di sini ini tetap ada bahkan sampai sekarang seperti itu ya. Jadi di satu sisi Nabi membawa kabar gembira pada struktur masyarakat dalam Islam itu, kabar gembiranya adalah kesetaraan dalam spiritualitas di satu sisi. Kemudian di sisi lain, karena dasarnya adalah dan pusatnya adalah pusat spiritualitas, pusat struktur masyarakat dalam Islam itu adalah Tuhan, maka level-level ini sekalipun tetap ada, ini mulai kabur. Bahkan Nabi sudah mulai di zaman Nabi mulai menggagas apa yang saya sebut tadi, prinsip-prinsip egaliter sudah Nabi gagas. Misalkan pada saat itu terjadi perang, kemudian kaum kafir Makkah itu kemudian hendak memerangi Nabi, dan pada saat itu Madinah hendak dikepung oleh sekitar 10.000 tentara. Jika saya keliru mohon koreksi. Kemudian Nabi tidak hanya karena beliau Nabi, kemudian beliau mengeluarkan titah yang saklek, misalkan beliau mengeluarkan sabda yang sabda yang baku misalkan untuk memerintahkan siapapun yang ada di bawah telunjuk saya harus menuruti saya, dan oleh karena itu kita semua harus berperang misalkan, semampu kita, strategi saya yang atur. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi punya kuasa ke arah sana. Nabi punya kuasa bahkan pada orang dalamnya. Keren sekali ya Nabi itu, orang dalamnya Tuhan langsung. Tapi Nabi tidak berdoa kepada Allah, ya Allah udahlah nih gak usah perang-perang nih, ngapainlah perang-perang bertele-tele, udah aja timpain gunung Semeru misalkan sama kaum Quraisy Mekah, misalkan kaum kafir Mekah, kaum kafir Mekah misalkan seperti itu, biar gak usah repot-repot. Orang dalamnya Nabi kan Tuhan ya, kata Syabdul Qadir Sirrul Asrar, Nabi aksesnya Tuhan, orang dalamnya keren kan. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi berkonsultasi dengan sahabat-sahabatnya. Nabi sangat manusiawi. Nabi memberikan keputusan-keputusan penting bahkan kepada sahabat-sahabatnya. Tidak kemudian atas hanya karena dia Nabi, karena Nabi Muhammad adalah Nabi, beliau kemudian mengambil semua otoritas itu dan menumpuknya di kedua bahunya. Tidak seperti itu. Nabi memberikan tanggung jawab. Nah, gitu ya, sama sahabat-sahabat. Kemudian ada seorang sahabat yang di dalam rapat, nggak tahu rapat terbatas, nggak tahu rapat umum ya, karena memang Madinah itu kota kecil. Saya di kelas di pertemuan pertama sama teman-teman sudah menggambarkan Madinah seperti apa pada zaman Nabi mulai membangun masyarakat. Kemudian Nabi mendapatkan masukan dari Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi itu dicatatkan oleh sejarah. Salman ini dari Persia, Al-Farisi, Persia. Misalkan misalkan kejadian itu kan mengingatkan kita bahwa Nabi memberikan otoritas, memberikan tanggung jawab sama sahabat.
Keputusan Al-Farisi diambil oleh Nabi. Tidak kemudian, ini siapa yang, ini jangan ada yang tahu-tahuan ya, semuanya dihandle sama saya, semuanya tanggung jawab saya. Enggak seperti itu. Nabi justru memberikan kebebasan untuk berbicara. Siapa silahkan berikan masukan dan lain sebagainya. Bukan berarti Nabi nggak tahu. Orang dalamnya kan keren sekali Nabi Muhammad. Gitu kan. Dia bisa mengakses pengetahuan yang sangat jauh sekali, tapi dalam rangka mendidik manusia, manusia harus memanusiakan manusia. Ini salah satu pokok penting daripada pendidikan yang hendak dibangun melalui struktur masyarakat oleh Nabi di Madinah zaman-zaman awal. Kemudian harta menjadi bukan patokan, karena spiritualitas yang patokan, gitu kan. Harta, orang yang dalam level ini itu tidak serta merta kemudian mulia di hadapan Tuhan, karena yang mulia di hadapan Tuhan adalah orang yang bertakwa. Yang mulia di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang baik, yang berderma, gitu. Karena itu distribusi nih, terjadi distribusi dari atas ke bawah. Biasanya tidak terjadi distribusi, gitu kan. Ada zakat, pengamalan yang lebih khusus misalkan, gitu ya. Ada sedekah dan lain sebagainya, sehingga kekayaan yang di sini itu tidak terakumulasi. Oh, teman-teman Marxis biasanya begitu tuh. Apa sumbangsih agama Islam pada masyarakat, pada masa gitu ya, pada masyarakat, pada realitas sosial. Salah satu sumbangsih agama Islam yang dibawa oleh Nabi itu adalah untuk memecah akumulasi kekayaan, akumulasi modal, akumulasi kapital di satu orang untuk terdistribusi ke bawah, dan terus sampai ke bawah. Sehingga harta itu bukan sesuatu yang bersifat harta itu bukan milik. Ya, harta itu pada akhirnya bukan milik, tapi titipan. Ini perbedaan perspektif antara harta dianggap sebagai milik dan harta dianggap sebagai titipan, itu besar loh. Misalkan saya memiliki sebuah kendaraan motor. Dalam satu sisi, iya memang saya beli motor itu dan lain sebagainya. Tapi jika saya muslim yang baik, kemudian kita pahami betul bahwa tidak ada sesuatu yang selamanya kita miliki. Oleh karena itu segala sesuatunya itu bersifat sementara dan bersifat titipan belaka. Siapa yang menitipkan segala sesuatu pada kita? Tentu saja adalah Tuhan, tentu saja adalah Allah. Nah, perspektif ini kan menggeser 180 derajat, mau 180 derajat, mau berapa derajat kan? Yang artinya ada perbedaan perspektif dari akumulasi, dari menganggap harta sebagai milik ke anggapan harta adalah titipan. Maka orang kaya mestinya saya bicara mestinya, bukan berarti penerapannya seringkali memang kacau-kacauan, bukan seringkali, sejarah membuktikan penerapannya memang kacau-kacauan. Idealnya kan orang kaya itu menyantuni, memberikan sedekah, mendistribusikan hartanya, karena hartanya adalah bukan kapital, ini modalnya, karena hartanya bukan milik. Milik itu, kalau harta itu sebagai milik, maka dia akan terakumulasi. Dia akan orang yang memiliki harta itu akan greed, akan serakah, kemudian dia tidak peduli sama realitas sosial dan lain sebagainya. Nah, karena itu perspektifnya diubah oleh agama Islam. Harta itu bukan milik, tapi titipan. Okay. Tapi apakah penerapannya seperti itu? Ya, sejarah membuktikan penerapannya memang kacau-kacauan. Nah, jadi struktur masyarakat dalam Islam itu adalah struktur masyarakat yang didasarkan pada egalitarianisme. Bukan totalitarianisme ya, egalitarianisme. Kemudian struktur masyarakat dalam Islam jika struktur masyarakat Islam itu bersifat
bersifat sirkular, maka sirkulasi masyarakat dalam Islam itu berpusat pada ketuhanan, dan struktur masyarakat dalam Islam itu mengedepankan aspek spiritualitas. Egaliter, berpusat pada Tuhan, dan mengedepankan spiritualitas. Sehingga hal-hal yang ada di bawahnya, sehingga hal-hal yang bersifat material, hal-hal yang bersifat fisik, realitas eksternal, gitu ya, kemampuan, kemudian kecerdasan, kesempatan yang dihasilkan oleh uang dan lain sebagainya, itu hanya bersifat sampingan dan itu tidak menentukan, gitu ya, tidak menentukan kecuali sebagai hal-hal yang bersifat juga artifisial, hal-hal yang juga bersifat permukaan. Itu saja teman-teman sekalian, ini merupakan sekedar pemantik karena kita terbatas oleh waktu, kita juga terbatas oleh tempat. Dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan pertanyakan di kolom komentar atau silahkan teman-teman ajukan di WA grup, gitu ya. Jika saya ada kesempatan di tengah kesibukan mengurus diri saya sendiri dan keluarga, mudah-mudahan bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.